Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Santri sekalian yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah setelah libur panjang corona kalian belajar di rumah. Kini sudah diizinkan di new normal ini untuk kembali ke pondok, meskipun beberapa santri masih memilih di rumah ya, karena ini juga memang pilihan. Bagi yang merasa aman silahkan berangkat ke pondok, yang masih memilih untuk aman belajar dari rumah bisa dipersilahkan belajar dari rumah. Dan santri putri lebih banyak ya, santri putri nampaknya sudah ada 10-an yang di pondok. Dan kita akan melanjutkan ngaji kita, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran Imam An-Nawawi. Terakhir kita sudah masuk bab ke-7, al-babus sabi', tentang fi adabin nasi kullihim ma'al Quran. Adab secara umum, adab interaksi terhadap Al-Quran secara umum. Nah, fasal yang sudah kita bahas kemarin di bagian pendahuluan sudah, dan bagian fasal yang tentang ta'zimul Quran paragraf pertama sudah ya, saya ulangi sedikit. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Ajma'al muslimuna ala wujubi ta'zimil Qur'anil aziz ala al-itlaqi wa tanzihihi wa siyanatihi. Ini terakhir sampai situ di paragraf situ ya. Kaum muslimin telah berijma', bersepakat tentang wajibnya mengagungkan Al-Quran ala al-itlaq, secara mutlak ya, enggak ada khilafiyah. Wa tanzihihi wa siyanatihi, mensucikannya, menjaganya. Wa ajma'u ala anna man jahada minhu harfan, dan mereka kaum muslimin juga bersepakat bahwa man jahada, orang yang jahada bimana ankara, orang yang mengingkari minhu dari Al-Quran, harfan meskipun satu huruf, mimma ujmi'a alaihi, atas apa yang sudah ijma' atasnya, berarti kebenarannya sudah ijma' tapi diingkari. Au zada harfan lam yaqra bihi ahadun, atau menambahi sehuruf pun terhadap Al-Quran yang tidak pernah dibaca oleh seseorang pun, artinya tambahan dia ini syad, aneh, asing, dan tidak pernah ada riwayat yang membenarkannya, dengan catatan wa huwa alimun bidzalik, dan dia tahu bahwa yang ia lakukan ini memang tidak bisa dibenarkan tapi dia tetap melakukan, fahuwa kafirun, maka dihukumi dia kafir. Nah, terakhir sampai situ. Kita masuk ke alinea yang kedua pada fasal ini. Masih tentang ta'zim terhadap Al-Quran. Ini baik ta'zim secara fisiknya, jangan naruh Al-Quran di lantai dan seterusnya, maupun ta'zim secara maknawi terhadap menghormati ajarannya, mengagungkan ajaran dan nasihat-nasihatnya. Qala al-Imam al-Hafidhu Abul Fadli Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Abul Fadl Qadhi Iyad
rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Ini Qadhi Iyad ini beliau lahirnya di Spanyol ya, di Andalus. Secara keterkenalan nih, saya dari dulu di pesantren sering mendengar nama beliau. Jadi di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i ini atau di pesantren-pesantren yang tanda kutip bermadzhab Syafi'i, Qadhi Iyad ini populer, sering disebut. Padahal kalau kita cek, beliau ini bermadhab Maliki ya, sebagaimana Spanyol masa itu di masa kejayaannya Maliki ya, dan sebagian Dhohiri, malah Ibnu Hazm Ad-Dhohiri dan Daud Ad-Dhohiri. Nah, tetapi Qadhi Iyad ini meskipun bermadhab Maliki, di dalam khazanah literasi keislaman kita ternyata beliau sering diambil kalamnya, kalimat-kalimat dan pesan-pesan keilmuannya. Maknanya apa? Beliau ini orang yang bisa diterima lintas madhab, lintas kalangan, dan beliau orang yang multidisiplin ilmu keahliannya. Ini kalau ada kata al-hafidh, berarti dia seorang pakar hadis ya. Dia seorang ahli hadis beliau ya. Hafidh itu istilah aslinya itu untuk pakar hadis. Jadi orang yang hafal lebih dari 100.000 hadis beserta sanad, matan, rawi-rawinya, ini julukannya al-hafidh ya, bukan orang yang hafal Quran aslinya ya, walaupun ya enggak salah juga, artinya enggak dilarang juga mau menggunakan ini di masa sekarang untuk Al-Quran. Ini hanya meluruskan sejarah saja. Nah, Qadhi Iyad ini beliau orang yang pakar di banyak disiplin ilmu, tafsir, kemudian hadis, fikih, bahasa, sastra. Ini beliau seorang yang ahli di sana. Beliau berkata, ini banyak nih sampai hampir satu fasal sendiri ini kalamnya beliau yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. I'lam annaman, ini kata beliau. I'lam, ketahuilah, annaman istakhaffa bil Qur'ani, bahwa orang yang meremehkan Al-Quran, au bil mushaf, au bil mushafi, atau terhadap mushaf, au bi syai'in minhu, atau sebagian dari mushaf, au sabbahuma, atau mencaci keduanya, salah satu dari Quran atau mushaf, atau mencaci keduanya, au jahada harfan minhu, atau mengingkari satu huruf pun dari mushaf Al-Quran, au kadzdzaba bi syai'in mimma surriha bihi fihi min hikamin au khabarin, atau mendustakan sebagian dari apa yang sudah dijelaskan oleh mushaf, oleh Al-Quran, baik berupa hikmah-hikmah yang dijelaskan ataupun kabar-kabar yang disampaikan, au asbata ma nafahu, atau menetapkan apa yang dinafikan oleh Quran, mengatakan iya padahal Al-Quran mengatakan tidak, au nafa ma asbatahu, atau menafikan apa yang diisbatkan oleh Quran atau mengatakan tidak padahal Quran mengatakan iya, wa huwa alimun bidzalik, dan dia tahu atas itu, au syakka fi syai'in min dzalika, atau dia meragukan sedikit saja dari Al-Quran, maka hukumnya apa kata Qadhi Iyad? Fahuwa kafirun bi ijma'il muslimina, maka dihukumi dia kafir menurut ijma' kaum muslimin. Nauzubillah min dzalik ya. Karena Quran ini suci, jadi memang mengingkarinya ya bagian dari kekufuran. Wa kadzalika, dan demikian juga, begitu juga, idza jahadat Taurat wal Injila, enggak cuma Quran ternyata. Ketika seorang mengingkari at-Taurat wal Injila, mengingkari Taurat dan Injil,
Jadi mengingkari itu, mengingkari maksudnya tidak percaya bahwa Taurat dan Injil ini dari Allah. Ya, kalau kita meyakini dan wajib beriman Taurat dan Injil memang dari Allah, tetapi mengalami banyak perubahan dari orang-orang yang tidak amanah. Nah, ini juga kita juga meyakini kebenaran itu. Nah, misal di masa itu orang mengingkari Taurat dan Injil, ya kafir. Nah, di masa sekarang pun sama, kalau mengatakan Allah itu hanya menurunkan Al-Quran saja, ini kafir. Karena rukun iman kita itu beriman kepada kitab-kitab Allah, di antaranya ada Taurat, Injil. Idza jahadat Taurat wal Injila, ketika seorang mengingkari Taurat dan Injil. Nah, demikian pula ketika seorang itu mengingkari Taurat dan Injil, au kutuballahil munazzalata, atau kitab-kitab Allah yang diturunkan, au kafara biha, atau mengkafirinya, mengingkarinya, tidak percaya terhadapnya, au sabbaha, atau mencacinya, mencaci kitab-kitab Allah yang diturunkan, au istakhaffa biha, atau meremehkannya, fahuwa kafirun, maka yang demikian juga dihukumi kafir. Qala, berkata Qadhi Iyad, namanya Iyad ya, Iyad bin Musa Al-Qadhi ini karena beliau seorang qadhi, seorang hakim agama di masa itu. Ini jabatan populer ya, sejenis mufti besar di sebuah negara. Berkata beliau lagi, wa qad ajma'al muslimuna, kaum muslimin juga sudah ijma' ala annal Qur'anal matluwa, bahwa Al-Qur'an yang ayatnya dibaca fi jami'il aqtari, di segala penjuru, al-maktuba fil mushafi, yang tertulis di dalam mushaf, alladzi bi aidil muslimina, yang berada di tangan kaum muslimin, yang berada di antara kita ini, mimma jama'ahud daffatani, yang telah dikumpulkan oleh diapit oleh dua daffah. Daffah itu dua sampul kanan kiri, dua jilid kanan kiri. Ini kenapa disebut yang diapit oleh dua daffatan? Ini meminjam penjelasan dalam sebuah hadis itu ya, dalam Sahih Bukhari, bahwa ada sahabat yang menanyakan kepada sahabat lain, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Maka dijawablah, ma taraka, Rasulullah itu tidak meninggalkan kecuali taffatain ya, illa ma bainat taffatain, kecuali apa yang terletak di antara dua jilid ya. Mas Nawaf jangan ganggu, Mas Nawaf jangan ganggu. Di situ. Ya, di pinggir ngaji. Mau ikut nyimak nih, tak pinjami kitab. Kalau mau pakai ini. Tanya Mas Amru, sudah sampai halaman berapa sana? Nek mau ngorek-ngorek ini, pakai pulpen Nabi. Ikut ngaji daripada ganggu. Mimma jama'ahud dafatan, yang dikumpulkan di antara dua jilid, dua sampul, min awwali alhamdulillahirabbil alamin, yang dimulai dari atau diawali dari surat alhamdulillahirabbil alamin. Ini berarti Al-Qadhi Iyad seakan mengatakan ya, bahwa suratnya dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin ya. Ila akhir qul a'udzu birabbin nas, sampai akhirnya yang berupa surat qul a'udzu birabbin nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berarti kalamullahi wa wahyuhul munazzalu, adalah kalam Allah dan wahyunya yang diturunkan, dan wahyu yang diturunkannya
ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna jami'a ma fihi haqqun, dan bahwa segala yang berada di dalamnya itu adalah hak, kebenaran. Wa anna man naqasa minhu harfan, bahwa seorang yang menguranginya meskipun satu huruf, qasidan lidzalika, catatannya ini, dia sengaja melakukan itu. Kalau enggak sengaja ya enggak ya, misalkan baca Al-Quran keliru gitu, kurang satu huruf, enggak sengaja enggak kafir, walaupun itu ya enggak benar, tapi enggak kafir. Au baddalahu biharfin akhara makanahu, atau menggantinya dengan huruf lain sebagai posisinya. Jadi menghapus huruf lain, mengganti dengan huruf lain pada tempat tersebut. Au zada fihi harfan, atau menambahi huruf lain di situ. Mimma lam yashtamil alaihil mushafu, yang tidak dicangkup di situ oleh mushaf alladzi waqa'a alaihil ijma'u, yang mana mushaf ini adalah mushaf yang sudah ijma'. Wa ujmi'a alaihi annahu laisa biqur'anin, dan sudah ijma' pula bahwa tambahannya tersebut itu bukanlah termasuk dari bagian Al-Qur'an, dan dia melakukannya amidan likulli hada, sengaja atas ini semua. Maka apa kata qadhiyat, hukumnya fahuwa kafirun, maka dia juga dihukumi kafir. Naudzubillah min dzalik. Qala Abu Utsman bin Al-Haddad, berkata Abu Utsman bin Al-Haddad, apa kata beliau? Jadi qadhiyat mengatakan bahwa Abu Utsman bin Al-Haddad mengatakan jami'u man yantahil tauhida, semua orang yang yantahil at-tauhid, berafiliasi mendukung tauhid, muttafiqun telah bersepakat ala annal jahda biharfin minal qur'ani kufrun, bahwa mengingkari sehuruf saja dari Al-Qur'an adalah kufur atau kekafiran. Waqad ittafaqa, dan telah bersepakat siapa? Fuqaha'u Baghdad, para ahli fikihnya Baghdad atau ulama-ulamanya Baghdad telah bersepakat untuk apa? Ala istitabati Ibni Syanabuda, untuk meminta taubat terhadap seorang ulama yang bernama Ibnu Syanabud Al-Muqri. Dia ulama pakar qiraah Al-Quran, ya, hafidh Quran, mengajarkan Al-Quran, punya majelis Quran besar di Baghdad. Dia meminta, para ulama ini meminta Ibnu Syanabud untuk taubat. Ahadi a'immatil muqri'in al-mutasaddirin, bahwa Ibnu Syanabud ini adalah salah satu imam qiraah di Baghdad saat itu, yang diambil ilmunya oleh banyak murid, banyak talibul ilm. Al-mutasaddirina biha ma'a Ibni Mujahid li qiraatihi wa iqra'ihi bisyawada. Juga Ibnu Mujahid karena qiraahnya dan ajaran qiraahnya termasuk syawad, syad, asing, aneh, menyelisihi ijma'. Para ulama kemudian meminta mereka untuk bertaubat. Minal huruf, huruf-hurufnya syad, ada tambahan huruf yang menurut riwayat yang diijma'kan itu tidak bisa dibenarkan kesahihannya. Mimma laisa fil mushafi, tidak masuk ke dalam standar mushaf yang ada. Wa afatu alaihi lirruju'i anhu, mereka kemudian bersepakat untuk meminta Ibnu Syanabud ini untuk lirruju' anhu, untuk bertaubat, wa taubati minhu, dan bertaubat atas
yang ia lakukan itu. Wa katabu fihi sijillan ushhida fihi ala nafsihi. Kemudian mereka menulis sebuah sijil ini semacam catatan. Nah, sekarang mungkin lembar bermaterai, komitmen. Ushhida fihi ala nafsihi, yang mana di situ dia bersaksi untuk dirinya sendiri, untuk bertaubat di atas materai, kurang lebih begitu. Fi majlisil waziri Abi Ali bin Muqlata, di depan al-wazir, sang menteri yang bernama Imam Abi Ali bin Muqlah. Nah, di depan Abi Ali bin Muqlah, para ulama menghadapkan beliau untuk bertaubat di atas materai, kurang lebih begitu. Tahun berapa itu terjadi? Sanata thalathin wa ishrina wa thalathimi'atin. Salas wa ishrin berarti 23, wa thalathimi'ah berarti dan 300. Berarti tahun berapa? 323 Hijriah. Nah, pada tahun itu mereka ketat seperti itu. Tegas ya. Kalau ada yang semacam itu, bawa kemeja hijau ke depan penguasa, karena penguasanya saat itu peduli hukum-hukum agama. Selanjutnya wa afta Abu Muhammad bin Abi Bakrin. Imam Abu Muhammad bin Abi Bakar berfatwa fi man qala lisabiyyin, terhadap seorang yang berkata kepada anak kecil. Nawaf ya, berkata kepada anak kecil ini. Jangan panggil aku anak kecil. Apa perkataan orang itu? Orang itu berkata kepada anak kecil dengan perkataan la'anallahu mu'allimaka. Semoga Allah melaknat guru ngajimu. Nah, ini ada orang berkata kepada anak kecil, semoga Allah melaknat guru ngajimu, wa ma'allamaka, dan apa-apa yang ia ajarkan kepadamu. Seorang berkata kepada anak kecil, mengatakan semoga Allah melaknat guru ngajimu dan apa yang ia ajarkan kepadamu. Nah, orang ini aradtu su'al adab, yang dimaksud adalah su'ul adab, walam urid al-Qur'ana, tidak bermaksud Quran. Jadi guru ngaji ini kan mengajarkan Quran, mengajarkan tafsir Quran misalnya. Nah, ada orang kemudian mengatakan kepada santrinya, semoga Allah melaknat guru ngajimu dan melaknat apa-apa yang ia ajarkan kepadamu. Padahal dia mengajarkan Quran. Kalau seperti ini bahaya. Nah, tetapi jika orangnya bermaksud aradtu su'al adab, yang aku maksud adalah su'al adab, adabnya yang jelek, semoga Allah melaknat guru ngajimu karena adabnya jelek. Yang dimaksud ajarannya itu walam urid al-Qur'ana, yang dimaksud bukan untuk melaknat Quran. Nah, itu beda lagi. Qala, kata Abu Muhammad, nah, si Al-Qadiyat mengatakan qala yu'addabu al-qailu, maka orang yang berkata demikian tadi harus dihukum. Ada orang mengatakan semoga Allah melaknat guru ngajimu dan melaknat apa-apa yang ia ajarkan. Nah, meskipun tidak berniat melaknat Quran, yang demikian orang itu harus dihukum, yu'addab, diajari adab tata krama, maksudnya dihukum, diberi pelajaran. Qala, berkata lagi Al-Qadiyat, wa amma man la'anal mushafa, kalau seandainya orang itu melaknat mushaf, fa innahu yuqtalu, maka dihukumnya dibunuh. Nah, kalau yang dimaksud melaknat mushaf beda lagi, ini dibunuh, dihukum dengan hukum bunuh. Hada akhiru kalamil Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Ini akhir kutipan dari kalam Qadhi Iyad, semoga Allah merahmati beliau. Ini kalau hukum diterapkan seperti ini, nggak ada orang berani melecehkan Al-Quran, menghina Al-Quran.
Ya. Jangankan naruh Quran atau melempar Quran, bacok-bacok Quran, takut dia, karena hukumannya tegas jelas. Nah, kalau sekarang orang melecehkan ngalor ngidul biasa aja ya. Ya, di Twitter, di Facebook rame itu orang-orang pada melecehkan Al-Quran. Kenapa berani dan pede mereka? Ya karena hukumannya ya enggak jelas begitu. Artinya ringan. Bahkan bisa jadi pejabat lagi begitu. Nah, yang seperti ini tidak kapok, nanti orang-orang akan muncul generasi berikutnya yang lebih dahsyat lagi, naudzubillah min dzalik. Selesai di bagian ini kita